Shalom para perwira kerajaan, the warrior of the kingdom. Pada bagian terakhir daripada kitab Nabi Habakuk, maka ayat yang sangat terkenal bahkan sering dibuat nyanyian, ayat 17 dengan 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, yaitu pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun, hasil, banyak orang kehilangan hasil, ya, tidak menghasilkan, kambing domba terhalau, tidak ada sapi lembu dalam kandang. Bahkan ada beberapa gedung gereja yang lagi terbakar atau mengalami, itu cuma kandang, saudara. Tapi kuncinya adalah perkataan sekalipun. Saya pernah cerita satu hari saya sempat pergi ke Bukit Doa Immanuel, dan di sana saya disambut oleh seorang tukang kebun di sana. Oh, dari jauh dia melambaikan tangan, "Shalom Pak Timotius." Lalu saya datang, saya turun dari mobil dan dia memperkenalkan diri. Ya, dia taruh aritnya, dibersihkan tangannya, dia salami saya. "Perkenalkan Pak, nama saya Walaupun." "Siapa Mas?" "Walaupun." Sebab Bapak saya ngajar, walaupun apa yang terjadi, Tuhan tetap baik. Wah, bagus sekali. Ya, saudara, bapaknya ini pasti orang yang hebat, ya. Namanya Mr. Walaupun. Apa yang terjadi lewat corona ini, saya juga ngalami. Ada hasil-hasil yang hilang, ya, berupa finance yang ditipu orang, perusahaan yang kita investasi jatuh, dan sebagainya. Itu terjadi gitu saja. Tetapi yang penting itu responsnya, bukan reaksi, ya, respons. Pecundang itu memberikan reaksi, tetapi pemenang selalu memberikan right response. Namun aku akan bersuka cita dalam Tuhan Allahku, Allahku keselamatanku. Kalau kita ini sudah diselamatkan, nggak usah takut dengan yang lain. Perkataan pertama yang saya ucapkan pada Bapak Pendeta Roni waktu saya dengar putra saya ini yaitu terpapar corona, saya telepon dia, "Ron, kamu itu aset kerajaan. Tuhan akan pertahankan kamu." Itu perkataan saya. Saya tidak bilang kasihan kamu. Nah, you must know who you are. Karena itu kita kalau sudah dapat keselamatan, yang lain enteng. Karena itu kita bedakan antara saya dulu pernah dikasih ikan koi, ya. Masalahnya pemeliharaannya mahal dan listrik suka mati. Akibat nggak ada listrik, nggak ada oksigen kan. Dan seringkali saya harus bangun malam pasang genset dan sebagainya. Karena harganya mahal jadi dipertahankan. Kemudian dikatakan, "Aku beria-ria dalam Tuhan yang adalah kekuatanku." Keselamatan dan kekuatan ada pada Tuhan. Bersorak-sorak. Allah yang menyelamatkan dan Allah yang kekuatanku. Dia memberikan aku kaki rusa. Karena itu mungkin bisa ditampilkan nanti dari multimedia tentang kambing gunung, rusa yang bisa naik bukit. Yang kita minta kaki kita dirubah jadi kaki rusa. Jadi bukan Tuhan tidak dibuat bukitnya melandai, bukan. Kaki kita yang dirubah. Kaki kita bisa mengatasi gunung-gunung kita. Karena itu seringkali orang bilang, "Kapan ya ini kurva corona melandai?" Nggak usah takut. Yang penting itu bersukaria. Tuhan Yesus sendiri di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10, ya, ketika murid-murid datang memberitahu roh-roh jahat, dia bersukacita, agaliao, dia menari-nari. Terakhir HP saya dihack, saudara. Apa reaksi saya dengan istri? Kami menari. Dan istri saya sambil tersenyum berkata, "Dapat berkat apa lagi nih, ya?" Sebab ada orang mengganggu kita, maka kita reaksinya, bukan reaksi tapi responsnya, tetap memuji Tuhan. God bless you warga kerajaan. Be the God praises and God blesser in Jesus name. Amin. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam,
tangan-Mu selalu menopang hidupku saat ku dalam ketakutan. Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini kepada Tuhan kita. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku saat ku dalam ketakutan. Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Bersama-sama nyatakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia.
Mari jemaat Tuhan sama-sama nyatakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Engkau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, tuh selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, saudara menyatakan bagi Dia, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, tuh selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kami mau setia, kami mau setia kepadamu, setia sampai akhir bersamamu Tuhan. Hanya namamu, hanya namamu, hanya namamu, kekuatan di hidup kami, sumber pengharapan. Hanya namamu Tuhan. Kaulah Allah yang setia, berjalan di sisi kami, berjalan bersama kami. Hanya namamu, Yesus. Kami serahkan hidup ini menyembahmu. Seumur hidup kami melayanimu, melakukan kehendakmu, ya Yesus. Ini janji kami kepadamu, setia sampai akhir, setia sampai akhir bersamamu. Oh, bersamamu. Mari jemaat Tuhan menyembah Tuhan sama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini
hidup kami Tuhan, menyembah-Mu seumur hidup kami, mengiring-Mu ya Tuhan, setia sampai akhir, melakukan kehendak-Mu. Kaulah Allah yang berjanji dan tepati, hanya Engkau Yesus, hanya nama-Mu, hanya nama-Mu. Kau Allah yang setia. Kami bawa hidup kami bawa hati kami, biar seumur hidup kami setia untuk melayani-Mu. Kami setia mengiring Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan. Bawa hidup kami jadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan untuk melayani Tuhan seumur hidup kami. Apapun yang terjadi, Engkaulah pusat penyembahan kami. Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat semua kebaikan. Mari umat Tuhan kita angkat tangan sama-sama, nyatakan kepada Tuhan kita. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Mari kita bangkit berdiri, nyatakan sama-sama. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Kami tahu ya Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku Tuhan, segenap
persembahkan segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku Inilah hidup kami bawa kepadamu Tuhan, menjadi persembahan kiranya berkenan di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami mau melakukan segenap firman Tuhan, kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana rancangan Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, biar di masa-masa pandemi COVID ini yang masih terus berjalan, memasuki new normal yang sedang kami jalani ini Tuhan, Engkaulah Allah yang setia, yang berjalan di sisi kami bersama-sama dengan kami setiap hari, memberi kemenangan demi kemenangan dari hari ke hari. Tangan Tuhan yang menopang kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semua rahmat-Mu, anugerah-Mu, dan biar saat ini Tuhan, kami di minggu terakhir di bulan Juni ini kami datang bersama-sama di hadapan Tuhan untuk bersyukur. Apapun yang terjadi kami tetap bersyukur, sebab Tuhan baik. Dan Tuhan baik, sangat baik bagi hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Urapi setiap kami, biar pesan Tuhan, firman-Mu menguatkan setiap kami, menguatkan keluarga demi keluarga, dan menuntun kami terus dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kami siap untuk menyambut berkat firman Tuhan dalam nama Yesus. Sama-sama yang diberkati kita katakan, amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan sama Yesus. Ibu saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Masuki minggu yang terakhir di bulan Juni ini, dan sesuai dengan tema bulanan, bulan Juni ini kita tetap membahas mengenai satu tema, yaitu komunikasi, yang dimana di dalamnya kita akan membangun relasi dan koneksi, saudara ya. Nah, saya mau ajak kita langsung membaca ayat dasar kita yang diberikan, yaitu kitab Kolose pasal 4 ayat yang ke-6, saudara. Sama-sama kita baca ya, Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, saya kasih subtema untuk renungan di akhir bulan ini, mengakhiri tema komunikasi dengan satu subtema, Communication Power to Make Disciples. Artinya, kekuatan komunikasi untuk memuridkan. Wah, ini kita akan belajar sama-sama ya. Komunikasi merupakan sarana untuk kita bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Kalau kita bicara, ngobrol, atau apapun itu satu dengan lain, kita pakai yang namanya dengan bahasa komunikasi. Fokus tujuan dari komunikasi adalah dari ayat yang tadi kita baca, Kolose 4 ayat ke-6. Fokus tujuannya adalah memberi jawab kepada orang lain dengan kasih. Memberi jawab kepada orang lain dengan kasih. Berarti ada satu tugas yang harus dilakukan oleh setiap kita orang yang percaya, yaitu memberi jawaban bagi banyak orang. Oke. Nah, memberi jawaban dengan kasih adalah komunikasi kita kepada orang lain untuk membangun, yakni terciptanya relasi atau pertemanan, hubungan, saudara ya. Dan koneksi artinya terhubung, terkoneksi. Kita tidak ditolak sama orang, tapi kita memiliki hubungan yang baik dengan orang sebanyak mungkin orang. Nah, saya mau ajak saudara untuk belajar bersama-sama mengenai komunikasi untuk memuridkan, kuasa dari komunikasi untuk memuridkan orang lain. Lihat, kita akan baca amanat agung, yaitu di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Nah, firman Tuhan berkata begini, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya mau menyoroti bagian awal daripada amanat agung ini, saudara. Amanat agung dikatakan begini, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa, garis bawahi, semua bangsa muridku. Siapa yang harus kita muridkan menurut amanat agung ini? Siapa orang yang harus kita muridkan? Yaitu segala bangsa. Nah, artinya saudara, kalau segala bangsa ini bicara bukan orang Kristen yang kita muridkan. Yang kita harus muridkan adalah segala bangsa yang pastinya belum mengenal kasih Tuhan. Saudara, baik-baik nih. Yang harus kita muridkan adalah semua bangsa, yaitu orang dunia yang belum percaya. Bukan yang sudah percaya, yang belum percaya. Kita harus memuridkan mereka, saudara. Nah, ini kan pertanyaan menarik. Bagaimana cara memuridkannya seperti itu? Kesalahan selama ini adalah membawa orang ini masuk dalam gereja, lalu dimuridkan. Padahal amanat agung memerintahkannya apa? Muridkan dulu, saudara. Dimuridkan dulu. Ya. Kan nanti kapan-kapan kita akan bahas lebih dalam. Tapi saat ini saya mau fokuskan yang harus kita muridkan adalah orang-orang segala bangsa atau semua bangsa. Yang dengan kata lain adalah orang-orang yang belum percaya. Ya kan? Komunikasi kita dalam memberi jawaban kepada orang adalah memuridkan segala bangsa. Itulah komunikasi kita nanti, saudara. Nah, segala bangsa yaitu orang yang belum percaya kepada Yesus. Itu yang harus kita muridkan. Siapa itu segala bangsa? Segala bangsa bisa jadi adalah tetanggamu. Segala bangsa bisa jadi adalah rekan kerjamu. Segala bangsa bisa jadi adalah orang-orang yang sekarang kamu belum pernah ketemu dan nanti akan dipertemukan. Itulah orang-orang itu. Nah, bagaimana cara kita memuridkan mereka seperti itu? Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan kekuatan komunikasi kita bisa memuridkan mereka? Nah, kita akan belajar bersama-sama. Ada 3 cara kita bisa memuridkan semua orang dari segala bangsa. Yang pertama, saya langsung ya. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Jadi yang pertama kita bisa memuridkan segala bangsa adalah melalui iman kita. Show your faith. Perlihatkan imanmu, bukan untuk kesombongan. Tetapi orang dunia, segala bangsa itu harus melihat iman saudara kepada Tuhan. Disitulah engkau akan memuridkan orang. Nah, lihat. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 berkata begini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara bisa memuridkan segala bangsa dengan komunikasi, dengan kuasa komunikasi berhubungan dengan mereka, menceritakan, membuka, men-show, memperlihatkan iman saudara. Caranya gimana? Hiduplah sebagai orang yang sudah menerima keselamatan. Bukan hidup seperti orang yang sedang mencari keselamatan. Saudara sudah diselamatkan oleh kasih karunia. Perlihatkan itu kepada dunia. Kenapa? Karena agama mengajarkan manusia untuk berbuat baik dan lain sebagainya supaya dia beroleh selamat. Tetapi kita nggak begitu. Setiap orang yang percaya Yesus diberikan jaminan keselamatan. Dan itu tidak bisa dicuri oleh siapapun juga. Saudara adalah orang yang diselamatkan. Karena kita diselamatkan, makanya kita berbuat baik. Kita beribadah. Kita melakukan banyak hal yang baik, yang positif. Kenapa? Karena Anda sudah dijamin oleh Tuhan. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu kitab Roma 12 ayat 2. Artinya orang percaya yang sudah menerima keselamatan dalam
hidupnya, dia harus fokus untuk melakukan firman Tuhan. Gampang kan, saudara? Pada waktu saudara melakukan firman Tuhan, maka orang dunia akan lihat ada perbedaan. Mereka berjerih lelah, bersusah payah untuk memperoleh keselamatan. Itu pun judulnya masih mudah-mudahan. Tapi kita sudah yes dan amin. Saudara dan saya sudah terima keselamatan. Nah, untuk itu naikkan syukur kepada Tuhan dengan cara apa? Hidup sesuai firman. Makanya kitab Roma 12 ayat 2 mengingatkan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu perbedaan besar. Show your faith. Perlihatkan kepada dunia bahwa engkau adalah orang yang sudah diselamatkan. Itulah cara saudara yang pertama. Itulah cara kita yang pertama, memuridkan segala bangsa. Saya bisa tangkap ini? Saya berdoa saudara bisa tangkap ini baik-baik, saudara. Pada waktu engkau menyatakan dirimu sebagai satu pribadi yang sudah menerima keselamatan, hidup kita akan berbeda. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh orang dunia. Muridkan mereka dengan kekuatan komunikasi kita berikan apa yang menjadi jawaban untuk hidup mereka. Kita bisa berkata, saya hidup karena ada Yesus. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, amin. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Orang yang sudah menerima keselamatan, hidupnya berarti. Setiap hari itu berarti, saudara. Dan dengan ini kita memperlihatkan kehidupan iman kita kepada Tuhan untuk memberikan komunikasi jadi jembatan buat orang-orang yang belum percaya. Hidup saya sudah ada dalam jaminan. Itu salah satu seorang bisa memuridkan segala yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang perhatikan sama-sama. Orang yang sudah hidupnya terima kasih Tuhan, dia akan memikirkan perkara-perkara ini. Ya kan? Kenapa? Karena untuk mempersiapkan diri pada kedatangan. Jadi fokus orang yang sudah terima keselamatan, dia melakukan firman Tuhan selama dia hidup sekarang ini untuk apa? Menantikan, sambil menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Nah, saya mau bacakan satu ayat dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 11 sampai 12. Nah, firman Tuhan begini berkata, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus berbuat cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Perhatikan, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saya bacakan sekali lagi. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, saudara, tangkap baik-baik bahwa di masa-masa ini kita sedang hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, kasih karunia Tuhan itu apa? Saudara hidup, membawa hidupmu melakukan firman Tuhan. Kita udah terima keselamatan. Nah, sekarang kita hidup bersama dengan Tuhan. Ada Yesus berjalan di sisi kita setiap hari, menikmati anugerah Tuhan, melakukan firman Tuhan, sampai kita sambil kita menantikan kedatangan Dia yang kedua kali. Nah, di situ nanti ada upah spesial buat saudara. Amin. Saudara rindu untuk masuk dalam kehendak dan rencana Tuhan, menjadi berkat bagi segala bangsa dengan cara perlihatkan imanmu kepada Tuhan. Kita orang-orang Kristen, orang dunia sebut kita orang Kristen, saudara. Orang Kristen itu pengikut Yesus. Nah, kita orang-orang yang mengikut Yesus, ada kewajiban buat kita untuk hidup sama seperti Yesus hidup. Artinya apa? Lakukan firman Tuhan
pikiran kita akan terfokus kepada kedatangan Tuhan kedua kali. Masa-masa COVID seperti ini membuat orang semua susah. Tetapi saya berdoa, orang yang percaya akan tetap berpegang kepada janji Tuhan. Kan tadi kita sudah nyanyi lagunya. Kasih DG. Katanya kita sudah nyanyi lagunya, sudah ya. Nah, biar lagu ini jadi berkat, saudara. Waktu saya ingat lagu ini, wow. Gimana? Ref ya? Kaulah Tuhan. Nah, sama-sama nyanyi. Yang berjanji tak sekalipun kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, tuh selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Inilah cara kita yang pertama untuk berkomunikasi, saudara. Memuridkan segala bangsa, yakni dengan iman percaya kita yang sudah diselamatkan dan hidup melakukan firman Tuhan sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Percaya, katakan amin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana setiap kita memberikan kuasa dalam komunikasi kita bagi semua bangsa, semua orang, melalui, saudara, melalui komunikasi yang kuat. Yang kedua, bicara tentang menjadi teladan. Sama-sama katakan jadi teladan. Saya mau ajak kita buka kitab 1 Timotius 4 ayat 12. Firman Tuhan berkata begini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kalau kita bisa jadi teladan bagi orang percaya, ya lingkungan gereja, teman rohani, orang Kristen yang lain, kita bisa jadi teladan, seharusnya bukan hal yang sulit kita bisa jadi teladan buat segala bangsa. Buat orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Amin. Saudara, hiduplah menjadi pelaku firman dan jadilah teladan bagi orang yang belum percaya. Dengan ini, dengan cara ini, saudara, kita memuridkan mereka. Kalau saudara berkata sama orang yang belum kenal Tuhan Yesus, percaya Yesus, kalau tidak percaya mati, masuk neraka, saudara, bisa sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup saudara. Tetapi kita berkata tentang firman Tuhan dengan banyak hikmat dari Tuhan. Dan salah satunya adalah memuridkan segala bangsa dengan cara memberi teladan dari kehidupan saudara. Nah, dalam Timotius dikatakan Paulus ini mengajar, saudara. Paulus mengajar bagaimana cara kita memuridkan dengan keteladanan. Yang pertama di sini dikatakan dalam keteladanan perkataan. Kalau kita mau dipakai Tuhan dengan kuasa komunikasi dalam hal memuridkan orang yang belum percaya, perhatikan kata-kata saudara. Saya sama istri agak ketat memberikan izin untuk tontonannya Gabriel di usia dia yang masih kecil, saudara. Anak ini mulai menyukai menjadi YouTuber, bercita-cita jadi YouTuber, saudara. Nah, yang masalah adalah tidak semua YouTuber ada Tuhan, saudara. Jadi, saya bisa perhatikan kata-kata yang kasar, kata-kata yang agak kotor, saudara, kata-kata makian, itu biasa buat YouTuber, saudara.
Nah, saya menjaga ya sama istri saya, menjaga Gabriel anak bungsu kami supaya tidak bisa terkontaminasi dengan hal tersebut. Nah, caranya gimana? Ya terpaksa kita pilah, saudara. Bagaimana yang harus dia tonton, apa yang harus dia tonton, yang tidak boleh. Nah, ini penting. Kenapa? Karena perkataan kita, Kitab Amsal berkata, perkataan orang benar itu menggembalakan banyak orang. Nah, artinya, kalau saudara mau dipakai Tuhan dalam komunikasi yang baik, ada kuasa di dalamnya untuk memuridkan orang lain yang belum percaya. Perhatikan perkataanmu. Hati-hati. Jangan punya kebiasaan mengeluarkan kata-kata yang tidak sesuai dengan ajaran firman. Orang dunia biasa kayak gitu, saudara ya. Motor kesenggol, langsung keluar kebun binatang. Ya kan? Marah sama istri, ribut bertengkar, keluar kata-kata kebun binatang. Dan selanjutnya seperti itu. Buat kita, tidak bisa. Saudara harus jaga perkataanmu menjadi perkataan yang memberikan teladan yang baik. Amin. Jadi awasi perkataanmu sendiri, saudara. Saya mengajarkan untuk suami istri, kalau lagi ribut, kalau lagi selisih paham, lebih baik diam, jangan bicara. Sebab pada waktu engkau berbicara, mulutmu bisa tanpa sadar mengeluarkan perkataan yang kasar, perkataan yang menyakiti. Nah, itu nanti ceritanya jadi lebih panjang lagi, saudara. Jadi lebih baik diam, suami istri kalau lagi selisih paham, diam. Diam itu mas, saudara. Ya kan? Nah, perhatikan bagaimana cara kita memuridkan. Timotius diajarkan dengan perkataan. Yang kedua, dalam tingkah laku, perbuatanmu. Tadi saya sudah bacakan Roma 12 ayat 2. Jangan kamu jadi serupa dengan dunia, tapi berubah. Berubah oleh apa? Pembaruan budimu yang dibaharui dalam pembacaan firman, saudara. Kau makan firman itu akan merubah hidupmu. Tingkah laku mesti berubah. Kita hidup di dunia, tapi jangan hidup duniawi, saudara. Ya kan? Saya pernah kasih contoh, kalau orang dunia merokok, saudara merokok, perbedaannya di mana, saudara? Saya tahu bedanya, beda merek rokok paling, ya kan? Kalau orang dunia main judi, terus kita main judi, bedanya di mana? Sama kelakuannya, saudara. Kalau orang dunia tampar istri itu biasa, terus saudara lakukan, ya sama aja seperti itu. Nah, ini hati-hati. Tingkah lakumu itu akan jadi teladan buat orang. Satu kali, saudara. Ini bukan pengumuman, pemberitahuan aja, saudara. Hari Jumat tanggal 26 Juni yang lalu, saya sama istri itu ulang tahun pernikahan yang ke-21, ya. Nah, ulang tahun pernikahan yang ke-21 ini kami itu mau membuat kejutan. Kejutannya adalah saya itu memilih satu foto kita berdua. Nah, foto itu menurut saya adalah foto yang bagus. Jadi saya mau kasih surprise buat istri saya. Kasih surprise-nya adalah dengan mencetak foto yang agak besar, saudara. Saya pesan tuh. Saya siapin semuanya. Dan satu kali sebelum hari H, istri saya tuh nggak tahan, dia cerita kalau dia pun sedang mempersiapkan surprise juga. Surprise-nya adalah ternyata dia pesan foto yang sama, pose yang sama, cuma beda ukuran, saudara. Kita ketawa berdua, kok sama sih, gitu kan? Nah, akhirnya begitu sama kayak begitu ya kita ngerti, karena ada ikatan, saudara ya. Nah, tingkah laku kita ini akan jadi perhatian. Satu kali saya sama istri, karena sudah sehati, kita bisa membaca apa yang dia mau lakukan, dan dia bisa baca apa yang saya sudah lakukan. Satu kali di teras, tiba-tiba kita ketawa bareng, dan dia peluk saya, saudara. Rupa-rupanya ada rumah tetangga kita di depan seberang, itu suami istri lagi ada di balkon.
Mereka senyum-senyum ngeliatin kita pelukan, saudara. Nah, saudara perhatikan, itu hal kecil, tapi itu memberi dampak. Saya dengan istri tanpa kita sadari, kita sedang memuridkan orang yang belum percaya itu bagaimana kasih suami istri. Amin. Perhatikan tingkah laku saudara. Jangan hidup seperti orang dunia. Kamu orang yang sudah diselamatkan. Orang yang sudah diselamatkan, tadi sudah kita pelajari, fokusnya adalah melakukan firman sambil menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Jangan sampai nanti Tuhan datang kedua kali, kita sibuk dengan urusan dunia. Wah, Alkitab sudah jelas berkata, orang seperti itu akan tertinggal. Tapi saya berdoa, saudara tidak tertinggal. Saudara tepat pada waktu sangkakala berbunyi Tuhan datang kedua kali, engkau dalam kondisi siap. Yang setuju katakan amin. Nah, yang ketiga, perhatikan, Timotius dinasehati, biarlah menjadi teladan di dalam kasih. Nah, kasih kita ini bisa buat kasih untuk sesama, tapi juga kasih kepada Tuhan. Ya, di masa COVID ini, setiap kita kangen ibadah offline, saudara. Kembali di ruangan ibadah, kita bisa memuji menyembah Tuhan dengan bebas, gitu kan? Kita rindu sekali seperti itu. Tetapi karena kondisi kita tidak bisa lakukan. Nah, orang yang memiliki kasih kepada Tuhan, sekalipun ibadah online, on fire, hatinya tetap menyala-nyala. Tapi kalau orang tak mengasihi Tuhan, saudara, mau ibadah online kayak mau offline kayak, responnya pasti beda. Amin. Nah, saya percaya saudara adalah orang yang memiliki hati on fire. Kenapa? Karena Anda sekarang sedang menonton ini. Anda sekarang sedang beribadah bersama-sama dengan saya. Dan saya pastikan Tuhan menyukai. Kasihmu tidak boleh luntur kepada Tuhan. Kasih kita harus tetap menyala kepada Tuhan. Sekalipun masa COVID seperti ini, segala sesuatu jadi ada keterbatasan. Tetapi di dalam Tuhan kita tetap bersukacita. Amin. Dan kasih saudara tidak boleh luntur. Apalagi sebagai sesama manusia, khususnya buat pasangan. Ya, kalau ada survei menunjukkan di beberapa tempat, saudara, di masa COVID ini justru angka perceraian itu tinggi, saudara. Meningkat. Dan sayangnya banyak anak Tuhan di situ. KDRT meningkat, saudara. Dan justru di situ juga ada anak Tuhan. Tapi kalau orang yang kasihnya kepada Tuhan dan kepada sesama tetap on fire, maka perhatikan, dia akan tetap menyala-nyala mengasihi Tuhan. Nggak ada di masa COVID ini yang seperti itu, rumah tangganya mulai jadi ribut, berantem terus setiap hari. Ya kan? Biasa kan ketemu sehari cuma beberapa jam, ini 24 jam ada di rumah, saudara. Nah, justru itu kesempatan. Dulu waktu kita pacaran kan pengen ketemu terus. Kalau saudara sekarang udah menikah, pengennya nggak ketemu terus sama istri, nah itu ada yang aneh tuh. Ya kan? Jadi perhatikan, jadi teladan buat kasihmu waktu engkau mengasihi suami istri, orang tua anak, tetangga kita tidak ribut, sama tekan bisnis langsung kita punya kasih seperti itu. Maka perhatikan, kasih saudara sedang memuridkan orang lain. Orang Kristen kayak gitu ya. Orang yang percaya Yesus seperti itu ya. Udah disakitin, tapi tetap bisa mengampuni. Udah dikecewakan, tapi tetap masih bisa menerima. Wow, luar biasa. Kasihmu sedang memuridkan orang lain. Nah, yang berikutnya dibilang kesetiaanmu. Ini kesetiaan dalam hal apa? Dalam segala hal menurut saya. Kesetiaan kepada Tuhan, dan kesetiaan kepada sesama, kesetiaan kepada pasangan, dan lain sebagainya. Saudara perhatikan, orang Kristen harus memiliki sikap setia. Setuju katakan amin. Karena dalam Amsal dikatakan, orang yang setia itu disukai Tuhan. Orang yang dicari oleh seorang pemimpin itu adalah kesetiaannya. Amin. Yang berikut, dalam kesucianmu, kesucian kita itu pun memuridkan orang lain. Pada waktu orang melakukan perkara-perkara yang najis, yang cemar, tapi kita tetap menjaga hidup kita benar di depan Tuhan, maka saudara sedang mengajar orang lain. Saudara sedang mengajar, sedang memuridkan bagaimana hidup yang baik sesungguhnya. Nah, itu yang diajarkan dalam kitab Timotius, saudara.
Saya ajak untuk membaca dalam Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16 berkata begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jelas, Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap kita supaya terang kita bercahaya. Ya. Dalam hal apa terang saudara bercahaya? Yang tadi saudara, perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Nah, ini harus nyata, harus terang buat orang dunia. Supaya orang yang tidak percaya, orang dari segala bangsa, itu melihat. Dan mereka merenungkan dalam hatinya. Seperti itu ya orang yang percaya kepada Yesus. Maka tanpa kita sadari, kita sedang memuridkan orang lain. Muridkan segala bangsa dengan keteladanan dalam perbuatan yang baik dari hidup saudara. Ya. Kenapa? Karena perbuatan bersuara lebih keras dari perkataan. Nah, akhir kata, di akhir firman ini saya mau ajak setiap saudara bersama-sama. Bangunlah komunikasi dengan cara memuridkan segala bangsa. Arahkan segala bangsa kepada Yesus melalui hidup saudara. Mari yang mau boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat tangan kita buat Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Saudara buka mata sebentar. Perhatikan sama-sama, kita akan segera mengakhiri bulan Juni. Masa COVID belum selesai, tetapi kita memasuki new normal. Bapak Ibu perhatikan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Allah menyertai dan melindungi, memimpin hidupmu. Dia berjalan bersama dengan kita, ada di samping kita setiap waktu. Nah, karena itu, seperti yang sudah saya sampaikan saat ini, jadikan kehidupan saudara berkat buat orang lain. Memuridkan orang lain tanpa mereka sadari, yaitu perlihatkan iman saudara kepada Tuhan. Orang yang diselamatkan sudah tidak pusing memikirkan kehidupan di dunia, tetapi mereka lebih pusing memikirkan hal-hal yang di atas. Nah, biar hidup kita di masa COVID ini
orang dunia, orang dari segala bangsa akan melihat hidupmu. Kok bisa ya orang Kristen kayak begini? Dunia akan bergoncang, tapi kerajaan Allah tidak akan tergoncangkan. Orang-orang yang sudah diselamatkan, masuk sudah dalam kerajaan sorga. Kita ada masuk dalam kerajaan, dan kerajaan Tuhan tidak tergoncangkan. Tunjukkan itu kepada dunia untuk memuridkan mereka. Yang kedua, saya sudah ajarkan saudara pada hari ini. Perhatikan, berikanlah teladan hidup yang baik buat orang lain. Pertama-tama, mulailah dari keluargamu dulu. Perhatikan hubungan suami istri, perhatikan hubungan anak, orang tua. Karena salah satu tanda kedatangan Tuhan, firman Tuhan mengajarkan setelah sekian waktu firman Tuhan tidak bersuara dari Maleaki ke Matius, saudara. Maka ada firman berkata, Tuhan akan mengembalikan hati bapa kepada anak dan hati anak kepada bapa. Ini bicara apa? Ini bicara tentang satu fenomena terobosan yang luar biasa dalam keluarga. Dimulai dari keluarga, maka kita akan keluar memberi teladan dan kita memuridkan orang lain. Saudara mau seperti itu, mari angkat tangan, saya akan berdoa sama-sama. Pejamkan mata saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Bapa, aku berdoa buat setiap orang mengangkat tangannya. Tuhan, memang pada masa-masa seperti ini tidak mudah untuk kami menghadapi new normal yang benar-benar new dalam kehidupan kami, benar-benar baru, banyak hal yang berubah Tuhan. Tetapi kami mau belajar, kami adalah orang yang sudah diselamatkan dan kami harus tetap berbuah di dalam Tuhan. Karena itu ajari setiap kami meresponi firman Tuhan. Kami angkat tangan kami sebagai tanda setuju. Mulai hari ini, hidup kami harus memuridkan segala bangsa, yaitu orang-orang yang belum percaya kepadamu, untuk kami dapat memberi dari hidup kami teladan yang baik, hal yang baik, sehingga tanpa disadari kami sedang memuridkan mereka semua. Urapi umat. Aku berdoa dari tempat ini Tuhan, urapi setiap orang mengangkat tangannya dan hatinya siap untuk menerima, dipimpin oleh Tuhan sendiri untuk memuridkan banyak orang dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Kau memberkati setiap kami. Nah, biar di ujung ini Tuhan memberkati setiap umat-Mu, keluarga demi keluarga, semua dalam perlindungan penyertaan tangan Tuhan, semua dipimpin oleh Tuhan, semua dalam anugerah Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sempurna buat anak-anak-Mu, buat hamba-hamba-Mu. Dan biar Tuhan sendiri yang berjalan di sisi kami bersama-sama setiap hari dalam penyertaan Tuhan. Kami hidup dalam penyertaan Tuhan. Kami menikmati segala berkat yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan biar Tuhan sempurnakan sukacita kami dengan berkat yang daripada Tuhan sendiri turun atas kami. Mari angkat kedua tangan sudah, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati hidupmu. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah bisnismu, bahkan apa yang kau kerjakan dengan tanganmu, ada anugerah Tuhan di dalamnya. Engkau akan dibuat Tuhan beruntung kemanapun kau melangkah, terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tangan Tuhan memimpin kehidupanmu, sehingga kau berhasil dalam segala jalan yang kau tempuh. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah segala berkat yang diberi Bapa di surga, berkat dalam cinta kasih Tuhan Yesus, dan berkat dalam persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus, menuntun menyertai hidupmu mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai, dan sampai selamanya. Semua yang diberkati sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Saudara, kita sudah mengakhiri ibadah untuk minggu yang terakhir di bulan Juni. Minggu depan kita akan masuk dalam minggu pertama, setiapkan perjamuan kudus, karena kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan sementara ini di masuk bulan Juli kita akan tetap ibadah secara online dulu. Saudara berdoa terus supaya suasana kondusif dan kita bisa kembali ibadah secara offline. Nah, saya berdoa engkau tetap diberkati, engkau tetap dalam penyertaan Tuhan, tetap menikmati perlindungan Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati keluarga demi keluarga. God bless you. Haleluya.